ini Pak, macet tidak? Saya dengar jalan dari kantor Bapak lagi banyak perbaikan ya? Wah iya Bu, lumayan juga tadi sempat muter-muter juga Bu. Mana badan lagi agak capek gitu Bu, kepala pun agak pening karena kerjaan lumayan banyak juga Bu tadi. Waduh, syukurlah Bapak sudah sampai ke sini dengan selamat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fajrul Fani Sinaga. Dengan Bapak siapa? Saya dengan David. Oh, baik Bapak David, saya adalah konselor gizi yang bertugas pada hari ini. Saya sudah menerima surat rujukan dari Dr. Andi mengenai keluhan Bapak. Kita akan berdiskusi kurang lebih 15 menit ya Pak. Waktunya singkat aja untuk berdiskusi santai, mencari cara supaya badan Bapak bisa kembali sehat dan bugar untuk bekerja. Baik, sebelum ngobrol lebih dalam, saya perlu melakukan pengukuran fisik untuk Bapak sebentar ya. Mari Pak, kita ketimbang ke sana ya. Baik Pak, silakan di sini Pak. Sebelumnya untuk pengukuran berat badan, Bapak harus memasang dulu ya. Kasih karena Baik Pak, silakan aja. Sekarang kita mengukur tinggi badan ya Pak. Baik. Posisinya harus badan, kepala, dan tumit, betis itu harus menempel ke dinding. Sini ya Pak. Silakan duduk kembali Pak. Jadi berdasarkan hasil tadi diperoleh nilai berat badan Bapak yaitu 48,2 kilo dengan tinggi badan 174 cm yang menghasilkan IMT atau indeks massa tubuh Bapak yaitu 15,92 yang tergolong sangat kurang atau underweight. Oh berarti kurus ya Bu ya? Pantasan Bu, saya kalau di kantor rasanya lemas terus Bu kalau di kantor. Padahal itu baru loh siang Bu, terus lagi jam kerja lagi dan pantasan juga saya rasanya kurang nyaman seperti itu Bu. Nah itu dia yang mau kita gali Bapak. Boleh Bapak ceritakan keluhan lemas dan pusing itu biasanya muncul di jam berapa dan apa yang Bapak rasakan di area ujung mata dan di area mata dan ujung jari? Paling parah itu Bu, sekitar jam 2 siang begitu paling parah Bu. Mata udah berkunang-kunang di situ Bu, konsentrasi juga udah sangat buyar gitu Bu. Padahal kerjaan lagi sangat banyak Bu. Saya paham sekali Bapak, pasti sulit ya tetap profesional dalam kondisi fisik yang tidak mendukung. Benar. Kalau dari lab, hasil data lab Bapak, kadar hemoglobin Bapak di angka 10 G per DL, sedangkan normalnya untuk pria dewasa itu 13 G per DL. Inilah kenapa Bapak disebut anemia atau kurang darah. Oh, kalau itu bahaya nggak sih Bu? Atau untuk jangka panjangnya bahaya? Kalau dibiarkan Bapak kan sulit produktif. Tapi tenang ya Pak, ini bisa diperbaiki lewat makanan. Saya memilih liver ini. Prosesnya akan kita cari bersama-sama ya. Di sini judul livernya adalah cegah dan atasi anemia, tubuh sehat dan kuat, aktivitas akan menjadi hebat. Apa itu anemia? Anemia adalah kondisi ketika jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin Bapak lebih rendah dari normal sehingga tubuh mengalami kekurangan oksigen. Itu yang saya bilang tadi, pada hemoglobin normal pria dewasa adalah 13 sampai 17 G per dl. Apa yang penyebab anemia? Yang pertama ada kurang asupan zat besi, kemudian kebutuhan meningkat, kemudian ada kehilangan darah,
sumber zat besi dari hewani kita bisa memperolehnya dari daging merah, hati ayam atau hati sapi, ikan dan telur. Di live ini kan Bu, saya lihat ada daging merah, hati ayam, ikan, telur. Nah, sebenarnya saya suka sih Bu, cuman karena lebih sering di kantor dan juga banyak kerjaan akhir-akhir ini, jadi saya seringnya makan makanan di kantin Bu, dan udah jarang makan makanan seperti ini Bu. Nah justru itu Pak kuncinya, karena Bapak sibuk kita akan minta Bapak masak yang ribet. Kita tidak akan meminta Bapak memasak makanan yang ribet. Di antara pilihan ribet ini, mana yang biasanya paling mudah Bapak temukan di warung atau tempat makan kantor? Kalau di warteg sih Bu, kalau maksud saya Bu, kalau di kantin itu Bu, ada semacam nasi padang sama warteg gitu Bu, dan campur ada juga hati ayam sama ikannya Bu, sama sayur singkong. Itu boleh nggak sih? Bagus sekali Pak, itu sumber zat besi yang hebat. Tapi ada satu hal lagi Pak, biasanya setelah habis makan siang Bapak suka minum apa? Kalau saya wajib ada kopi hitam Bu, biar ya biasa orang bekerja itu biar mata nggak ngantuk dan tetap melek terus. Nah, di sini letak tantangannya Pak. Kopi itu mengandung zat yang namanya tanin, dan dia ini seperti magnet yang mengikat besi dari makanan Bapak. Jadi zat besinya terbuang, tidak terserap ke darah. Itulah kenapa meski Bapak makan banyak, HB Bapak tetap rendah, karena kopi itu menyerap vitamin zat besi dari makanan yang Bapak konsumsi. Waduh, jadi selama ini karena kopi ini ya Bu yang membuat saya jadi sering pusing ya Bu? Bisa dibilang begitu sih Pak, kalau diminum langsung bareng makanan. Menurut Bapak, mungkinkah jika kebiasaan kopinya kita geser sedikit, misalnya beri jarak 2 jam setelah makan baru Bapak minum kopi? Sekitar 2 jam ya Bu ya? Berarti sekitar jam 3 sore pas break ya? Oke deh Bu, akan saya usahain. Luar biasa Bapak, itu ide yang bagus. Dan sebagai gantinya, saat makan siang Bapak bisa coba minum air putih atau jus jeruk. Vitamin C di jus jeruk itu justru membantu zat besi agar terserap sempurna. Luar biasa, ide yang bagus Pak. Dan sebagai gantinya, saat makan siang Bapak bisa mencoba minum air putih atau jus jeruk, karena vitamin C dari jus jeruk itu justru membantu zat besi agar terserap lebih maksimal. Di sini ada tips mencegah dan mengatasi anemia juga ya Pak. Mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, terutama zat besi dan vitamin C. Kemudian makan yang teratur, sebanyak 3 kali sehari makanan utama dan 2 kali selingan sehat. Kemudian menghindari minum teh atau kopi selama 1-2 jam sebelum atau sesudah makan. Minum air putih yang cukup, jaga pola hidup yang bersih, olahraga teratur dan istirahat yang cukup. Dan periksa kesehatan secara rutin, terutama kadar hemoglobin Bapak. Lihat ya Pak, perubahan kecil dalam pola makan bisa membuat perubahan yang besar untuk kesehatan Bapak. Baik Pak David, diskusi kali ini kita sangat produktif. Jadi apa saja tadi langkah-langkah yang Bapak coba lakukan mulai di kantor Bapak? Baik Bu, mungkin yang pertama saya akan pilih hati ayam atau mungkin daging merah mungkin ya Bu ya. Lalu yang kedua, setelah itu saya mungkin akan mengganti kopi. Setelah makan saya akan ganti kopi dengan minum air putih dulu, dengan minum air putih atau jus jeruk seperti yang Ibu bilang tadi, sumber vitamin C ya kan Bu. Lalu yang terakhir, saya akan coba mengurangi kopi dengan mencoba kasih jarak waktu sekitar 2 jam Bu. Mungkin jam-jam 3 sore pas break mungkin saya akan coba. Wah Bapak, daya ingat Bapak sangat tajam sekali. Saya yakin kalau Bapak konsisten dalam 2 minggu, badan Bapak akan terasa lebih enteng. Dari skala 1 sampai 10, seberapa siap Bapak menjalankan dari hasil diskusi tadi? 9 tuh, karena saya mau sehat tapi kerjaan tidak berbalik dulu. Bagus sekali Bapak. Ini leafletnya Bapak simpan ya, bisa ditempel di meja kantor atau simpan di tas yang tempatnya bisa Bapak lihat.
kita ketemu lagi sekitar 2 minggu lagi ya Pak, untuk cek ulang kondisi Bapak, apakah ada perubahan dan apakah ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Sudah cukup Bu, saya sudah sangat jelas. Terima kasih untuk informasinya. Sama-sama Pak David. Baik, kita akhiri konsultasi pada hari ini. Jika ada yang tidak dimengerti atau perlu ditanyakan, Bapak bisa hubungi saya ya. Baik Bu. Kalau begitu saya permisi ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Baik, Pak, hati-hati di jalan ya. Oke Bu. Mari Bu.